Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Al-Mustika dengan NPM 2313041020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Pada proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Teori Kerjasama Grace dalam meningkatkan kualitas komunikasi orang tua dan anak pada usia 12 tahun. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pendahuluan, latar belakang. Di sini saya menggunakan teori Grace, yaitu prinsip kerjasama. Jadi prinsip kerjasama dalam komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Grace itu berfungsi sebagai pedoman agar proses komunikasi berlangsung dengan jelas dan kooperatif. Dan prinsip ini juga menuntut penutur untuk memenuhi maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara penyampaiannya guna untuk menjaga komunikasi yang efektif. Nah, penerapan ini sangat penting dalam hubungan orang tua dan anak agar komunikasi berjalan optimal dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Nah, di proposal yang saya buat ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada bagaimana penerapan prinsip kerjasama Grace dalam interaksi orang tua dan anak pada usia 12 tahun. Lalu, yang kedua yaitu apa kendala yang ditemui dalam penerapan prinsip pada interaksi tersebut. Lalu ada bagaimana dampak penerapan prinsip kerjasama ini terhadap kualitas komunikasi anak, orang tua dan anak. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, saya juga di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu ada menganalisis penerapan prinsip kerjasama Grace dalam interaksi orang tua dan anak pada usia 12 tahun. Lalu yang kedua yaitu ada mengidentifikasi kendala dalam penerapan prinsip kerjasama tersebut. Lalu yang ketiga, menilai dampak penerapan prinsip kerjasama terhadap kualitas komunikasi dalam keluarga. Lalu ada manfaat. Nah, penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang komunikasi keluarga, khususnya dalam konteks pragmatik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip kerjasama Grace diterapkan secara nyata dalam interaksi orang tua dan anak pada usia 12 tahun. Nah, untuk memperkuat kajian pragmatik komunikasi dalam keluarga, jadi temuan ini menjadi dasar pengembangan teori dalam komunikasi keluarga dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, lalu kita masuk ke bab 3 yaitu ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk mengungkap secara mendalam fenomena penerapan prinsip kerjasama Grace dalam interaksi komunikasi antara orang tua dan anak pada usia 12 tahun. Jadi pendekatan ini dipilih karena mampu untuk memberikan gambaran detail dan komprehensif mengenai bagaimana proses komunikasi berlangsung dalam konteks alami tanpa manipulasi eksperimen. Jadi sehingga hasil penelitian ini dapat merefleksikan realitas yang sesungguhnya. Lalu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup 3 metode utama yaitu observasi, langsung, wawancara mendalam, dan pengumpulan data berupa rekaman percakapan yang semuanya digunakan untuk memahami penerapan prinsip kerjasama antara orang tua dan anak. Nah, di sini saya teknik pengumpulan data lebih utamanya yaitu observasi langsung dan wawancara mendalam antara interaksi orang tua dan anak tersebut. Jadi saya akan langsung ke tempat atau ke observasi langsung ke tempatnya dan mewawancarai serta pengumpulan data berupa rekaman percakapan dari orang tua dan anak.
Lalu ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data dalam penelitian ini itu menggunakan analisis wacana pragmatik yang fokus pada identifikasi penerapan dan pelanggaran maksim Grace serta implikator yang muncul dalam interaksi komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi analisis ini tuh bertujuan untuk mengungkap bagaimana prinsip kerjasama dikemukakan oleh Grace itu meliputi maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Nah, dipatuhi atau dilanggar selama percakapan berlangsung dan bagaimana implikator terbentuk sebagai makna tersebut yang memperkaya komunikasi. Jadi kemarin saya sudah mengobservasi langsung antara interaksi ibu dan anak. Nah, jadi di sini ada korpus data atau hasil yang sudah saya wawancarai dan rekam langsung dari interaksi ibu dan anak. Karena interaksi tersebut banyak yang tidak mengandung prinsip kerjasama. Jadi ada beberapa yang saya ambil yaitu mencakup prinsip kerjasama tersebut, yaitu yang pertama ada maksim kuantitas. Nah, yaitu percakapan antara ibu dan anak. Saya akan membacakan. Ibu, Reva tahu sepatu mama nggak di rak sepatu ini. Reva tahu sepatu mama nggak di rak sepatu ini. Nah, anak itu mah, dan sambil menunjuk sepatu di depan pintu. Jadi pada tuturan tersebut data di atas itu menunjukkan maksim kuantitas. Jadi bukti bahwa percakapan tersebut itu mengikuti maksim kuantitas ketika anak menyampaikan informasi di mana sepatu itu. Nah, hal ini memungkinkan ibu untuk memahami maksud anak dengan jelas dan segera menunjukkan sepatu yang dimaksud tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada contoh, yaitu ada anak dan ayah. Jadi anak bertanya kepada ayah, "Pak, motornya nggak bisa bunyi." "Kenapa kok nggak bisa bunyi?" katanya. "Anak, tadi aku hidupkan tapi tidak bunyi-bunyi." "Ya sudah, sini bapak benarkan." Nah, tuturan pada data di atas menunjukkan maksim relevansi. Karena bukti bahwa percakapan tersebut itu mengikuti maksim relevansi terlihat ketika anak memberi informasi yang sesuai dengan konteks, yaitu motor rusak. Nah, ayah merespon dengan tanggapan yang berkaitan langsung dengan masalah anak. Jadi bukan membahas hal lain. Jadi dengan menyampaikan hal yang relevan terjadi kerjasama yang baik antara anak dan orang tua. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan pada proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.